Ya, pembatasan sosial saat pandemi ini membuat warga harus puas bersilaturahmi secara digital. Cara baru Lebaran via online ini pula yang dijalani keluarga pesohor, Shahnaz Haq dan juga musisi Gilang Ramadan. Dan langsung kita akan menyapa mereka yang sudah terhubung bersama CNN Indonesia News Hour Lebaran via Zoom. Assalamualaikum Mbak Shahnaz dan juga Mas Gilang. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Selamat Idul Fitri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Kemenangan, Rizky. Maaf Iya, lahir terima batin. kasih sama-sama. Dan ada juga Untuk CNN Indonesia. amin amin, terima kasih. Dan ada juga ini putri dari Mbak Shahnaz ya yang berada di Kanada. Assalamualaikum. Pru. Assalamualaikum Kak Rizky. Iya, terima kasih. Iya, selamat Lebaran juga Pru. Minal aidin wal faizin. Selamat Idul Fitri di sana. Mohon Iya, maaf oke. lahir dan batin Kak. Sama-sama. Oke, nah ini kita tahu Mbak Shahnaz ini kan dari keluarga besar Haq, demikian pula dengan Mas Gilang dari keluarga besar almarhum sastrawan Ramadan KH. Nah ini di tengah pandemi saat ini, seperti apa sih gaya silaturahmi keluarga besar Mbak Shahnaz dan juga Mas Gilang pada tahun ini? Kan kalau kita tahu ini himbauannya untuk tetap di rumah, kemudian juga melakukan silaturahmi secara digital. Nah ini kalau dilakukan oleh keluarga besar Haq dan juga Mas Gilang, seperti apa tahun ini? Ya, kami sudah siap-siap sebelumnya juga sudah mempunyai pemikiran untuk bagaimana caranya untuk berkumpul, tapi kan nggak mungkin. Jadi kalau kami mungkin kemarin ini membuat sebuah video untuk kita sebarin ke keluarga kami, ke keluarga saya, ke keluarganya istri saya, bahkan ke rekan-rekan sahabat-sahabat kami semuanya. Nah itu mungkin sekarang bisa melakukan seperti itu gitu, walaupun ya kita memaksimalkan untuk kehangatan keluarga seperti itu sekarang. Tapi biasanya kalau di kondisi normal ini seperti apa sih Mas ritualnya keluarga besar Ya kalau keluarga besar melaksanakan biasanya kami Idul Fitri? Ya, pastinya sholat Id, terus secara tradisi kami kan kami yang paling bontot saya sama istri saya. Jadi kami yang mendatangi kakak-kakak kami. Dan orang tua kami kan sudah tidak ada. Orang tua saya sudah tidak ada, orang tuanya Shahnaz juga sudah tidak ada. Jadi kami mungkin mendatangi kakak-kakak kami, kurang lebih seperti itu biasanya. Nah ini biasanya urutannya ke keluarganya Mbak Shahnaz dulu atau ke keluarganya Mas Gilang dulu kalau misalnya tadi keliling di Lebaran? Ada urutannya nggak? Biasanya kalau tahun ini keluarganya Gilang duluan, artinya tahun berikutnya adalah giliran saya. Jadi kalau misalnya yang beda nih Rizky dengan tahun-tahun biasanya, kita melakukan semuanya nih ya di dunia rasanya yang sedang merayakan Hari Kemenangan, kita high teknologi tapi high touch di hati gitu kan. Jangan sampai pakai teknologi tinggi tapi hatinya tidak sampai untuk virtual mengucapkan selamat Hari Raya dan selamat kemenangan. Dan ini memang suatu hal yang aneh, tapi saya yakin Ki bahwa yang namanya manusia kan adaptif ya, lama-lama jadi biasa juga dan mungkin kita sebetulnya lebih intensif dan lebih hangat dengan melakukan virtual seperti ini. Yang penting hatinya nyambung gitu. Yang penting niat sama hatinya nyambung gitu ya. Betul, betul. Nah ini Mbak Shahnaz yang juga kita kangenin kan selain bisa silaturahmi sama keluarga besar di saat Lebaran ini adalah makanan. Nah kalau misalnya soal makanan sendiri, ini menu apa sih yang paling dirindukan dan di rumah siapa biasanya yang paling diincar sama keluarga untuk dicicipi makanannya? Kami tuh seperti yang Gilang bilang, beruntung sekali menjadi si bontot gitu ya. Jadi kami tuh tidak masak sebetulnya. Mendapat lungsuran dari kakak-kakak, jadi datang, minal aidin wal faizin, pulang bawa besek, bawa bekal. Nah udah deh, habis itu hidup kami terjamin sekian hari berikutnya. Nah bedanya dengan tahun ini Share dan Mika akhirnya belajar masak hebat loh. Anak-anak zaman sekarang gurunya itu adalah YouTube gitu ya. Jadi mereka masak dan mereka jago bikin kue dan hantaran-hantaran atau hampers Lebaran seperti itu. Nah jadi makanan pasti normal seperti layaknya yang lain. Ada ketupat, opor, sambal ati gitu ya, pete. Orang Sunda kudu aya pete. Iya. Jadi berarti di Ramadan tahun ini selain tadi ada banyak keprihatinan, ada juga bakat-bakat terpendam yang akhirnya mungkin terlihat tadi dari anak-anak ya, akhirnya bisa masak. Nah oke Mbak Shahnaz dan juga Mas Gilang, ini kan juga saat ini sudah bergabung ada Pru di Kanada. Nah ini
Tapi biasanya setiap tahun kalau Pru sendiri pulang atau tidak saat Lebaran? Pasti pulang nggak biasanya? Tahun lalu terakhir ibu yang datang ke sini. Oh, tahun yang lalu. Sendirian. Oke. Nah, kalau misalnya sekarang kita bisa berkumpul nih di via Zoom ini, Pru apa yang mau disampaikan ke apa manggilnya ayah dan ibu? Bubu dan bapak. Oh, Bubu dan Bapak. Ini kira-kira apa yang mau disampaikan sama Bubu dan Bapak sama keluarga di Indonesia? Bubu, bapak, minal aizin wal faizin, mohon maaf dan lahir dan batin. Maafin ya Bu kesalahan kakak. Bapak, makasih atas semua bantuan ibu sama bapak selama 3 tahun terakhir di sini. Sama tidak mungkin kakak bisa sampai di titik sini tanpa pertolongan ibu sama bapak. Iya, kalau dari rumah ada yang mau disampaikan kepada Pru, Mbak Shanas dan Mas Gilang? Adik-adiknya mungkin juga tuh. Yang berat tahun ini adalah karena Lebaran dalam kondisi pandemi COVID-19 membuat kami tidak bisa memeluk Pru, tidak bisa mencium dia. Merantau sudah 3 tahun, tapi baru kali ini kami Lebaran tidak bisa mendampingi. Biasanya saya yang terbang ke sana atau berempat kami terbang ke sana di tahun-tahun sebelumnya. Tapi tahun ini betul-betul dia cuma sendiri. Jadi kami beruntung sekali Pru itu dikelilingi oleh sahabat-sahabat kami di sana, sehingga seperti yang Rizky lihat, ini bukan kamar kosnya Pru, ini adalah rumah sahabat kami yang tahu bahwa si Pru pasti sedih sekali. Di sana kan masih malam takbiran ya, mereka baru buka puasa. Nah jadi Pru bisa makan ketupat di sana dan tidak merasa sendirian. Terima kasih untuk Mbak Dewi, Mas Dwi yang sudah memperpanjang tangan kami untuk memeluk Pru. Maafin Bubu ya nak, yang kuat, yang hebat, dan kami bangga punya kamu. Kamu mesti minta maaf sama adik-adik kamu banyak salah nih, sama Cher, sama Mika. Itu jadi nangis nanti kakak Bu, karena kakak sama ibu sama bapak. Iya, kalau dari Pru ada yang mau disampaikan apa? Ke Bapak dan Ibu? Dan adik-adik. Sama adik-adik juga. Nama adik-adik. Bu, Pak, kakak secepatnya pulang ya. Ini berakhir, kakak mau cepat-cepat meluk kalian. Serangan itu kakak sama kalian. Amin. Ya sayang, ya. Iya, oke. Ini kan kita tahu banyak hal-hal baru yang terjadi di Lebaran dan Ramadan tahun ini ya. Nah, kalau misalnya dari keluarga Mbak Shanas dan Mas Gilang dan juga Pru sendiri, apa sih hikmah yang bisa diambil dari ini semua? Mungkin kalau saya terlalu banyak bacaan sehingga kalau ngomong juga kayaknya kebanyakan. Mika, hikmah apa yang kamu dapat dari ini? Coba kita tanya ya Ki. Boleh. Dan share. Apa? Hikmah apa? Lebaran. Lebaran dengan pandemi. Selain bisa masak tadi ya? Ya, menurut aku tuh ada seperti pandemi kayak gini tuh bisa menggunakan waktu lebih banyak untuk bisa tahu potensi kita tuh apa saja, bisa memulai hobi yang baru, kegiatan yang baru, dan lain-lain. Kalau Ade apa? Selama pandemi ini menurut aku apa yang telah kita lakukan sebelumnya. Soalnya kalau menurut aku terlalu banyak spend time di luar jadi sama keluarga sih. Jadi dengan pandemi ini lebih bisa Dengar ya, ternyata di balik musibah selalu ada hikmah yang luar biasa kalau kita tetap bersyukur ya Ki ya. Ini kan anak-anak zaman sekarang kan anak-anak sibuk. Yang sibuk mah bukan emak bapaknya doang. Anak-anaknya juga udah punya dunia sendiri. Nah, dengan adanya ini hikmahnya adalah itu Ki, lebih saling mengenal walaupun ribut-ribut pasti ada ya di sini ya. Tetapi ya membuat kami saling mengenal karena belum tentu saya sebagai ibunya tahu banget mereka sekarang seperti apa. Begitu juga dengan Gilang. Jadi kami tuh semakin ngerasa bahwa ini waktu goa, suaka karantina untuk belajar saling mengenal satu sama lain.
Iya, betul sekali. Jadi memang mari kita sama-sama ambil hikmahnya, ambil positifnya seperti itu ya. Baik, keluarga besar Mbak Shahnaz, Mas Gilang, terima kasih sekali. Sekali lagi selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir batin, dan mari kita sama-sama hadapi pandemi ini ya. Dan perlu juga tetap semangat dengan keluarga kecilnya di sana. Semoga nanti pandemi ini berakhir dan kita segera bisa kumpul-kumpul semua ya. Baik, terima kasih semua. Iya, terima kasih.